Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4, saya Raditya Mardika Wasana dari Sosial Ekonomi Perikanan. Saya Filandika Farisyatunisa dari Peternakan. Saya Dwi Yuliawi Nidias dari Agribisnis. Saya Elza Putri Almaharani dari Agribisnis. Saya Fatana Morad Maji dari Prodi Peternakan. Saya Sultan Pasha Saladin dari Prodi Agroekoteknologi. Saya Eni Jayagustin dari Aquakultur. Saya Fadwi Jayandi dari Peternakan. Saya Fuad Bagus Pratama dari Peternakan. Saya Muhammad Rizky Ramadana dari Aquakultur. Saya Sabrina Persisasi dari Sosial Ekonomi Perikanan. Saya Sabrina Syakila dari Sosial Ekonomi Perikanan. Saya Febila De Prahmono dari Agroekoteknologi. Saya Diu Laurita dari Agroekoteknologi. Saya Firman Akbar Maulana dari Peternakan. Saya Davaria Kusuma dari Agribisnis. Desa Kampung Baru merupakan salah satu desa yang terletak di Kecamatan Kepung, Kabupaten Kediri, Provinsi Jawa Timur. Desa ini termasuk dalam wilayah dengan dataran tinggi. Jumlah penduduknya adalah 8.545 jiwa per 1 Januari 2024. Mayoritas penduduk di Desa Kampung Baru bermata pencaharian sebagai petani. Dengan jenis subsektor utama, sebagian besar penduduknya adalah tanaman hortikultura dengan komoditas utamanya adalah cabai rawit. Dalam rangka mendukung pengembangan sumber daya lokal, kami dari tim kuliah kerja nyata program studi di luar kampus utama Universitas Brawijaya Kediri siap menjadi fasilitator agent of change dengan mengusung program kerja yang berfokus pada optimalisasi sumber daya lokal melalui pendekatan, pengembangan, pemberdayaan, dan keberlanjutan. Cabai rawit sebagai komoditas utama dari bidang pertanian di Desa Kampung Baru menghadapi tantangan yang cukup krusial dan perlunya mendapatkan perhatian lebih, yaitu adanya serangan penyakit antraknosa atau patek. Hal tersebut tentu dapat merugikan petani desa secara ekonomi karena dapat menurunkan hasil panen baik secara kualitas maupun kuantitas. Sehingga di sini kami menginisiasi program berupa sosialisasi pengembangan teknologi budidaya cabai rawit tahan penyakit dengan dihadirkan penawaran produk agen hayati Paenibacillus. Selain penyakit antraknosa atau patek, anjloknya harga tomat juga menjadi tantangan tersendiri di Desa Kampung Baru. Hal ini tentu sangat berimplikasi langsung terhadap rendahnya penghasilan para petani lokal. Sebagai pengaruh dari harga tomat yang tidak menguntungkan bagi petani, maka banyak petani tomat yang tidak melakukan panen dan membiarkannya membusuk serta tidak ada pengolahan lanjutan. Salah satu pendekatan yang dapat dilakukan guna menghadapi situasi tersebut adalah inisiasi pengadaan program pembuatan pupuk organik padat dengan memanfaatkan tomat sebagai bahan bakunya serta limbah feses kambing. Hal ini tentu dapat menjadi terobosan baru sebagai alternatif solusi di tengah anjloknya harga tomat serta untuk pengurangan penggunaan pupuk kimia dengan pemanfaatan sumber daya lokal. Selain itu, kelompok kami juga menginisiasi pengadaan program pelatihan pembuatan sabun cair berbahan dasar ekoenzim. Hal ini dilatar belakangi oleh kurangnya pengolahan sampah secara berkelanjutan, terkhusus sampah dapur. Pemanfaatan limbah lainnya selain di bidang pertanian, juga di bidang peternakan meliputi pemanfaatan urin ternak dengan dijadikan sebagai bahan baku pembuatan pupuk organik cair ramah lingkungan.
Bersamaan dengan hal tersebut, kelompok kami juga mengadakan kegiatan sosialisasi bagi para peternak mengenai pentingnya body condition score untuk membantu peternak dalam memastikan nutrisi optimal bagi hewan ternak mereka. Kemudian kami juga mengusung program kerja pemasangan paranet. Pemasangan dilakukan di lahan tembakau dan lahan tomat. Hal yang melatar belakangi inisiasi program ini adalah cukup banyaknya tanaman yang tidak dinaungi sehingga menyebabkan tanaman kerdil. Kemudian beralih, selain itu kelompok kami juga melakukan beberapa edukasi untuk meningkatkan dan mengembangkan potensi maupun keterampilan warga masyarakat melalui program-program yang kami usung, yaitu sosialisasi kepada ibu-ibu mengenai pengolahan ikan pencegah stunting pada anak, sosialisasi kepada anak-anak mengenai pentingnya mengkonsumsi ikan. Kemudian pada bidang lainnya kami juga mengusung program penanaman bibit pohon di salah satu sekolah dasar yang terdapat di Kampung Baru guna membangunkan rasa tanggung jawab sejak dini tentang menanam pohon, merawat dan mencintai lingkungan. Kemudian selain itu kami juga mengusung program untuk meningkatkan keterampilan di kalangan anak-anak adalah pengadaan kerajinan pembuatan ekoprint. Beralih pada pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, kelompok kami juga mengusung program kerja berupa pembelajaran dan pelatihan Microsoft Office untuk anak sekolah dasar supaya sejak dini mereka peka dan melek serta bijak dalam penggunaan kemajuan teknologi. Selain itu, ilmu pengetahuan juga kami kembangkan melalui program English Class di mana melihat masih banyaknya anak-anak sekolah dasar yang belum paham dan mengerti akan bahasa Inggris. Kedua hal ini tentu penting untuk dikembangkan khususnya bagi anak-anak untuk menghadapi kemajuan di era digital dan globalisasi. Sebagai penutup, melalui berbagai program yang telah kami rancang mulai dari penanganan penyakit antraknosa, pengoptimalan penggunaan komoditas tanaman tomat yang anjlok harganya, pembuatan ekoenzim, pembuatan pupuk organik cair dan berbagai program lain, diharapkan Desa Kampung Baru dapat mengoptimalkan potensi sumber daya lokalnya serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dengan fokus pada pemberdayaan ekonomi, pengembangan keterampilan, dan edukasi, program-program ini bertujuan untuk menjawab tantangan yang dihadapi oleh penduduk desa seperti masalah dalam sektor pertanian dan rendahnya pendapatan petani. Kerjasama yang erat antara berbagai stakeholders menjadi kunci dalam mencapai keberlanjutan dan menciptakan masa depan yang lebih baik. Dengan dukungan dan kolaborasi yang kuat antar berbagai pihak, kami mengucapkan terima kasih atas kesempatan dan dukungan yang telah diberikan. Bergerak maju, berdaya bersama, ciptakan masa depan yang lebih baik. Kita tani takkan mati. Tani